Hampir 1,5 bulan bungkam pasca ditahan penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel sejak 20 Juni 2022 silam, Haji Mularis Jahri akhirnya bersuara. Melalui tim kuasa hukumnya, mantan calon wali kota Palembang ini merasa telah dikriminalisasi atas kasus yang menjeratnya dan memohon perlindungan hukum baik kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam hingga Kapolri. Pernyataan ini disampaikan setelah diperpanjangnya kembali masa penahanan terhadap Mularis oleh penyidik hingga tanggal 18 Agustus mendatang yang diikuti dengan penahanan putra sulung Mularis, Hendra Saputra, oleh penyidik masih terkait kasus ini beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, mantan calon wali kota Palembang, pria yang mencalonkan diri pada Pilkada 2013 dan 2018 ini menjadi tersangka di Polda Sumsel. Pertama, pertimbangan Pak Mularis mantan polisi, kedua pensiunan polisi maksudnya, pensiunan polisi yang bagus, kedua anaknya menantunya polisi, saya juga pembela polisi, kita hanya diam dulu. Namun berjalan sampai perpanjangan, tidak ada upaya apakah untuk melakukan pemeriksaan secara mendetil. Karena yang dilaporkan ini kan model A, laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian. Nah, ini belum ada klarifikasi dari pihak LPI, atau mungkin dari pihak LPI diperiksa apa yang titik benang merahnya yang dilakukan membangun atau berkebun di tanah LPI. Itu mungkin sementara ini kami melakukan menghimbau kepada petinggi yaitu Pak Presiden melakukan supaya minta keadilan, kepastian dalam hal ini. Itu kira-kira. Apa kami lakukan ini? Terakhir anaknya kemarin tanggal 1 Agustus dipanggil tanggal 1 Agustus 22 itu dipanggil selaku saksi, langsung dilakukan penangkapan, penahanan seketika itu. Ini yang membuat kita jadi masalah. Ya. Di dalam pemeriksaan itu, Pak, di dalam pemeriksaan terhadap Hendra itu apa saja yang ditanyakan sama penyidik? Kalau ditanyakan dalam hal kita mendampingi itu persoalannya masalah TPPU. TPPU? Ya. Berarti bukan rangkaian dari kasus Mularis yang pertama kali? Enggak ada. Oke. Hanya dia menyatakan apakah kebetulan anaknya ini kan pernah ditunjuk selaku direktur tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain mereka tidak mendetail, hanya tugasnya mengawasi security, mengawasi orang panen. Hanya itu tugasnya. Berarti Hendra ini jadi saksi dari kasus yang Mularis yang pertama, ya, yang betul. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya, ditetapkan tersangka. Oke. Disinilah letak bahwa kami selaku tim perlu menjawab tentang status daripada Pak Mularis yang sampai saat ini berdasarkan laporan polisi model A, dasar mereka untuk dilakukan proses oleh Krimsus yang melanggar Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 dengan pasal 107 dan juga pasal 3 Undang-Undang TPU nomor 8 tahun 2010. Yang mana mungkin perlu dimohon bantuan pada rekan-rekan pers atau wartawan. Pak Mularis ini salah satu tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau suku Pemrik, dan juga mantan polisi, salah satu pengusaha yang sukses pribumi dalam melaksanakan kegiatan perkebunan. Mereka memiliki izin legalitas itu cukup luas, 12.000 hektar, namun dalam pelaksanaannya baru terlaksana 6.500 hektar. Seiring perjalanan ada klaim dari PT LPI bahwa lahan dari 12.000 atau yang sudah dikuasai itu katanya termasuk hak AGU daripada PT LPI yang nomor 3 tahun 2002. Nah, ini yang perlu dipertanyakan mungkin kepada rekan-rekan.
Untuk diketahui, mantan calon wali kota Palembang yang mencalonkan diri pada Pilkada 2013 dan 2018 ini menjadi tersangka di Polda Sumsel dalam kasus dugaan pendudukan lahan perkebunan secara tidak sah dan tindak pidana pencucian uang. Mularis selaku Direktur PT Campang 3 2003 sampai 2016 diduga kuat sudah menduduki atau menguasai lahan perkebunan milik PT Laju Perdana Indah secara tidak sah. Dengan cara melakukan pengolahan lahan, penanaman dan panen tanda buah segar kelapa sawit. Dari hasil analisis ahli, penguasaan lahan tersebut telah menghasilkan senilai 700 miliar yang diduga tindak pidana pencucian uang. Yang selama ini menjadi nafkah di PT Campang 3. Sangat ironis apabila tadi sudah dikatakan Pak Alex Noven, mereka tidak bisa menerima upah dan bahkan mungkin dalam kondisi yang sekarang ini akan terdampak di PHK. Jadi sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membantu kami ya, sebagai penyambung lidah kami untuk menyampaikan khususnya kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk mengetahui bahwa ini yang terjadi terhadap Bapak Mularis Jahri. Jadi tadi sudah dijelaskan mungkin beliau dikriminalisasi. Itu menurut pendapat kami. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Selatan juga berkesimpulan sedemikian rupa. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan ya kami harapkan doa kepada beliau supaya beliau dan keluarga ini untuk tegar menghadapi kondisi yang ada. Sebagaimana disampaikan Pak oleh Alex Noven tadi, ada beberapa hal yang menjadi keberatan kami yang sudah kami sampaikan di dalam isliris, sudah diketik. Mudah-mudahan ini adalah sebagai bahan dari Bapak, Ibu dan saudara-saudara kalian untuk menggambarkan situasi yang ada sekarang ini. Edo Sumeko TV melaporkan.